sebuah rumah dinas dokter di Jalan Caturwarga, Kota Mataram terbakar. Sidang lanjutan perkara dugaan penggergahan tanah terdakwa dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kembali digelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali iNews NTB menjumpai Anda di hari ini. Tentunya beragam informasi menarik dan juga aktual akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Kita awali berita hari ini tentang sebuah rumah dinas dokter di Jalan Caturwarga, Kota Mataram terbakar. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api dengan cepat menyambar seluruh material bangunan saat peristiwa kebakaran sebuah rumah dinas dokter di Jalan Caturwarga, lingkungan Karangsukun Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. 25 petugas kebakaran dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Mataram dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kendala saat pemadaman dan api akhirnya berhasil dijinakan sekitar 1 jam kemudian. Kepala Seksi Operasional Damkar Kota Mataram Agus Sopian menjelaskan terjadi kendala saat pemadaman dikarenakan listrik belum dipadamkan sehingga petugas tidak berani untuk melaksanakan penyiraman apabila masih mengalir listrik dikarenakan air dapat menghantarkan listrik dan dapat mencelakai petugas. Listrik belum dipadamkan, kami tidak berani untuk melaksanakan penyiraman apabila masih mengalir listrik, karena kan kita tahu sendiri air itu dapat menghantarkan listrik, itu bisa mengakibatkan celaka pada anggota kami. Setelah berjibaku hampir 1 jam, akhirnya si jago merah berhasil dijinakan sekitar pukul 20.30 WITA oleh petugas kebakaran bersama anggota Polri. Lurah Mataram Timur Sri Sulistiawati menjelaskan saat terjadi kebakaran rumah ditempati oleh anaknya dan seorang asisten rumah tangga, sementara orang tuanya Dr. Ahmadi tidak tinggal di rumah terbakar. Rumah ini diisi ada pembantu sama anaknya kalau nggak salah. Jadi yang jaga cuma itu aja. Sehariannya ini memang pemiliknya rumah dinasnya atas nama Dr. Ahmadi. Ya, pemilik klinik Kamboja. Ya, tapi beliau Pak Dokter tidak tinggal di sini. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah dan pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan penggergahan tanah terdakwa dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kembali digelar Pengadilan Negeri Mataram. Dalam dakwaannya, JPU Kejati NTB menuntut terdakwa 2,6 tahun kurungan penjara. Pengadilan Negeri Mataram kembali gelar sidang lanjutan perkara dugaan penggergahan tanah seluas 1,7 hektar di Bumbang, Lombok Tengah. Terdakwa Sat alias NN dengan agenda sidang pembacaan tuntutan atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB Muhammad Rusdi membacakan tuntutannya terhadap terdakwa penggergahan tanah Sat alias NN. Muhammad Rusdi berharap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan dan menjatuhkan hukuman 2,6 tahun penjara sesuai pasal 362 KUHP karena terdakwa diduga memalsukan dokumen tanah untuk pembuatan sertifikat tanah seluas 1,7 hektar yang berlokasi di kawasan wisata Bumbang, Desa Merta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Atas perbuatannya, terduga dikatakan telah merugikan pemilik tanah sebenarnya atas nama Sudin. Menerangkan perbuatan terdakwa telah merugikan korban secara materi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal-hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan.
Menanggapi tuntutan JPU Kejati NTB tersebut, terdakwa Sat alias NN bersama penasehat hukumnya menyatakan keberatan dan dirinya selaku korban merasa telah dizolimi. Terdakwa membantah seluruh tuntutan JPU dan mengatakan dirinya tidak bersalah dan siap membuktikan fakta sebenarnya di persidangan selanjutnya. Saya di Tanah Bumbang itu sejak 20 tahun yang lalu, sejak masih hutan belantara sampai cantik seperti hari ini, cuma nyawa saja yang belum tercabut untuk berkorban untuk kemajuan daerah itu. Bapak dan rekan bisa bayangkan apa yang terjadi. Sejak tidak ada jalan, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa kehidupan di situ itu. Saya ingat betul penduduk yang ada pada saat itu cuma 127 orang. Kita lihat dulu persidangannya ini, karena tahapnya berikutnya saya pembelaan. Saya akan kupas semua apa kejadian selama klien saya ditahan sampai dengan persidangan ini akan saya kupas satu-satu. Nanti bisa didengar, nanti sudah saya siapkan. Berarti pembelaannya biasa, mungkin bocorannya seperti apa? Ada pembelaannya ya tidak bersalah. Tidak bersalah ya. Mencuatnya perkara ini karena adanya laporan polisi oleh pemilik tanah. Ironisnya dalam perkara ini muncul 2 sertifikat tanah atau sertifikat hak milik dengan nomor yang sama namun dengan seri yang berbeda, yaitu atas nama Sudin dan Sat alias NN. Terdakwa Sat alias NN menguasai fisik tanah tersebut sejak puluhan tahun silam dan diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang disebut diberikan kuasa menjual oleh Sudin. Namun dalam pengakuannya, Sudin melalui kuasa hukumnya mengaku tidak pernah menjual dan menerima pembayaran tanah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan kapal pesiar berikan angin segar bagi sektor pariwisata Lombok Barat karena kembali menjadi tujuan destinasi wisatawan mancanegara. Kedatangan kapal pesiar berikan angin segar bagi sektor pariwisata Lombok Barat karena kembali menjadi tujuan destinasi wisatawan mancanegara. Sebanyak 14 kapal pesiar telah melakukan booking slot sandar di Pelabuhan Gilimas hingga akhir tahun 2023 ini. Hal ini membuktikan pariwisata Lombok memiliki daya tarik dan semakin dilirik agen travel kapal pesiar. Kedatangan para wisatawan dengan kapal pesiar ini cukup mampu memberikan dampak yang positif bagi usaha jasa pariwisata yang ada di Lombok, tak terkecuali Lombok Barat, namun semua spot wisata di Lombok. Efek positif dengan adanya cruise ship yang sudah mulai secara reguler bersandar di Pelabuhan Gilimas itu cukup bagus, bukan hanya untuk di hotel saja, tetapi juga industri-industri lain seperti ekonomi kreatif, restoran, kemudian destinasi pariwisata pasti mendapatkan imbasnya, mengingat Lombok menjadi salah satu destinasi wisata. Dibukanya pelabuhan secara reguler di Lombok Barat ini diharapkan sebagai salah satu destinasi wisata bisa lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada para tamu. Kita sudah ada kontrak bersama dengan beberapa koperasi. Nah, setelah itu baru mereka yang bepergian menggunakan kendaraan sudah kita siapkan fasilitas. Kita kerjasama dengan travel ya, travel perjalanan. Itu mereka sudah kita koordinir, mereka sudah menggunakan ID card, jadi sudah terpantau semua lah. Untuk memanjakan para tamu, Dinas Pariwisata Lombok Barat harus menyajikan berbagai atraksi seni budaya tradisional, live musik, pijat tradisional, dan menyediakan aneka gerai bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka, namun harapan tersebut jauh dari harapan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balap Asia Road Racing Series Mandalika akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah super
Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ajang balap Asia Road Racing Series Mandalika diyakini akan memberikan multi efek di sektor ekonomi, menyusulnya kedatangan 500 orang yang terdiri dari kru dan juga rider. Mandalika Grand Prix Association meyakini ajang balap Asia Road Racing akan memberikan multi efek di sektor perekonomian saat ajang ARRC Mandalika. Data sementara jumlah kru dan rider yang akan ikut dalam ARRC Mandalika sebanyak 500 orang kru dan sekitar 90 orang rider secara tidak langsung memberikan dampak cukup besar pada perputaran uang mulai dari akomodasi, UMKM hingga pariwisata. Sementara itu, 90 rider yang ikut dalam ajang ARRC, 19 diantaranya merupakan rider asal Indonesia dan 2 diantaranya berasal dari NTB seperti Arai Agaska dan Aldias Aksal. Ajang balap se-Asia ini juga merupakan langkah menuju ajang balap dunia, salah satunya MotoGP, sehingga